Gue mau cerita kenapa akhirnya gue beli BMW E39 528i. Jadi sebenarnya tuh gue pengen beli mobil satu lagi, udah lumayan lama nih. Dan gue riset tentang BMW ini udah sekitar mungkin ada 4 bulanan kali ya. Tiap hari tuh gue liatin gitu kan. Kira-kira mobil yang mana nih yang pengen gue beli. Ada beberapa alternatif sebenarnya. Yang pertama tadinya gue mau beli E36. Kenapa E36? Karena waktu kuliah gue udah pernah pakai nih E36 320i. Handlingnya enak banget, nyaman banget, ngebut. Udah gitu, ya segala-galanya enak lah untuk E36. Udah gitu kan drivers oriented banget kan. AC-nya ngadep ke kita. Pokoknya enak dan nyaman lah gitu. Terus kemarin gue sempat kepikiran juga apa gue beli yang klasik ya biar kayak anak-anak gaul E30 gitu kan. Akhirnya setelah gue lihat-lihat dan gue nanya ke teman-teman gue yang udah punya E30 nih, disaranin jangan dulu dah gitu. Lu cari yang lain aja dulu selain E30. Akhirnya gue kepikiran E39. Kenapa? Karena gue suka mobil yang gede. Karena gue ngerasa lebih pede dan lebih firm gitu ya nyetirnya kalau misalnya mobilnya gede. Udah gitu yang kedua, gue suka mobil yang cc-nya juga gede nih. Karena sebelumnya gue pakai Camry 2,4 kan lumayan lah 2500 cc juga. Terus juga sama gue ngeliat reviewnya, katanya kenyamanannya tuh luar biasa enak. Bahkan banyak banget di reviewnya ada yang bilang, kalau lu udah nyobain seri 5, lu nggak bakalan mau balik ke seri 3. Wah, makanya gue makin penasaran. Akhirnya riset itu gue tentang BMW E39 528i. Kenapa 528? Karena 520 menurut review-reviewnya dan menurut ada teman gue juga yang punya, untuk bodi segede gitu sama mesin segede gitu kayaknya kurang imbang nih. Habis itu 528 apa 530? 530 kayaknya gue belum kuat gitu ya. Akhirnya belilah 528i. Dan gue udah riset, akhirnya ada temen gue dari Surabaya nih, dia nawarin, "Mas, lek ancen yang golek sing iku tukuan wae kuai Mas," gitu kan. Akhirnya gue kesana ke Surabaya. Kenapa mau dijual? Karena dia udah beli X5. Jadi tadinya mau dia kirim X5 nih ke kampung istrinya kan. Terus di sana susah bengkelnya, X5-nya dibalikin, dia kirim lagi CR-V. Jadi dia punya X5, punya E39. Akhirnya ya daripada nggak dipakai, E39-nya dilepaslah ke gue dengan harga yang tidak murah. Harganya lumayan lah gitu ya, tidak murah sama sekali, tapi juga yang mahal masuk akal juga enggak. Karena kenapa gue cari yang harganya nggak terlalu murah, soalnya ada temen gue belinya cuman sekitar 47 juta, benerinnya udah habis 100 lebih, kan nyesek juga gitu ya. Makanya akhirnya gue ambil yang ini. Nah, gue akan kasih lu video ketika gue ngambil mobilnya dan ngobrol-ngobrol sama temen gue si Mike itu. Nih, ini dia nih, mobil yang ditawarin buat gue beli. Mesinnya M52TU. M52TU. Nah, kalau ini kan tempatnya panas nih. Aha. Kalau M52 pentolnya cuma satu. Oh, kalau ini 2. Ini dua, udah kayak M54. Oke. Ya, Biasanya perawatan yang rutin apa aja? kalau perawatan paling enggak sebenarnya kalau mobil kayak gini kan oli jangan salah, jangan telat. Olinya pakai 1040, 530, 030? Ini bisa pakai 530, anjurannya kan 530. Oh, anjurannya 530. Lebih mahal dong dari 1040 ya? Iya. Oke. Encer. Oh. Karena ya supaya dia kan kalau nggak salah ya, oil pumpnya itu lubangnya kecil. Jadi Oke. kalau oli terlalu kental, otomatis kerjanya dia Lebih berat. Selain ganti oli apa lagi ininya? Oli, radiator, pelatihan radiator. Isi. Kebanyakan orang udah kena dulu, baru diperhatiin. Oh. Nah, kalau radiator kan sebenarnya kan simpel aja. Radiator, termostat, itu kan jangan sampai overheat, Aha. dibersihin. Oh, kalau overheat berhenti aja dulu mendingan. Ada ancur kayak lain. Kalau misalnya nih radiator itu ngerawatnya tuh gimana? Apa cuman dicek terus diisi air atau gimana? Ya kalau radiator sih yang sering lah, ini ada dalam airnya dari radiatornya, dicek airnya. Oke. Kalau misalnya kurang tambahin, gitu doang sih. Sama sih sebenarnya sama mobil-mobil lain, cuman ya ini sedikit terlihat lebih ribet karena fiturnya lebih banyak. Oke. Dan juga mobilnya udah agak lumayan full. Oh, oke. Jadi ya perhatiannya harus lebih ekstra. Oh.
Tapi gue kan kemarin pakai Camry. Setiap ganti oli itu pasti gue barengin sama tune up. Ini juga harus gitu nggak? Sebenarnya kalau cuma itu kan ruang bakar, kan ruang bakar. Filternya kalau nggak terlalu sering itu juga nggak apa-apa. Oke. Karena kalau oli itu kan pemakaian. Kalau misalnya pakai terus tiap hari ya ganti 2 bulan sekali, ya itu bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan kalau cuma kan, kalau saya sih tune up yang proper, bongkar intake semua, dibongkar soket-soketnya dibongkar, dibersihin semua. Tapi ya nggak perlu sesering itu juga karena mobil ini kan mobil tua. Jadi nggak usah yang terlalu di gimana-gimana, tapi bahan bakar pakai yang bagus. Ini pakai apa bahan bakarnya? Turbo sih. V-Power. Ya, turbo power. Kalau Turbo, kalau kan kalau di Shell di sini kan nggak seberapa dekat rumah. Jadi kalau nggak sempet ya turbo power. Tapi kalau masukin Pertamax atau Shell Super masih bisa. Sebenarnya masih bisa. Masih aman sebenarnya. Mana nggak beda. Oke. Itu ya mesinnya. Jadi ini nggak ada hal berarti yang kayak orang main BMW kan, wah serem, gampang rusak, gampang ini tuh enggak ya? Juga tergantung perawatan orangnya sebenarnya. Dan tergantung bengkelnya. Oke. Yang paling penting tergantung bengkelnya. Tapi kalau misalnya nih kita perawatan, ganti oli dan lain-lain lah, itu biasanya habis berapa? Kalau ini ya, ini paling nggak 2,5. 2,5 juta Ya, per sekali perawatan. Itu apa aja tuh? oli up doang. Oh, itu udah oli sama tune up. Jadi tapi kalau misalnya lagi nggak tune up, ganti oli doang lebih murah ya? Ya, terus juga oli apa juga yang mau dipakai. Oke. Berapa liter olinya? Ini kalau ganti filternya 8 dong. 8 liter. Lah. 3.000. Terus filter olinya kalau dicabut kan pakai banyak produk. Oke. Mike, selama kan lu bilang tadi udah 3 kali nih ya pakai E39. Selama pakai E39 3 kali itu sukanya apa, nggak sukanya apa? Sebenarnya lebih banyak sukanya karena kan ya mobil ini timeless lah, desainnya, terus nyamannya, enaknya dipakai. Cuman kalau dukanya itu di bagian perintil-perintilan. Apa tuh? Kayak ya interior, door trim, terus konsol-konsol gini-ginian. Ya karena bukan karena mobilnya sih sebenarnya, karena umur umurnya. udah tua juga Dan ya. kebanyakan mobil Eropa juga begitu semua. Jadi kayak sticky panel-panelnya sticky karena kena panas. Terus pencetan joknya ini kan elektrik, ambrol karena klipnya udah nggak kuat. Tapi kalau itu kan ya klipnya lah ya, tinggal kita temperin lagi. Tapi kalau elektriknya tuh gampang bermasalah nggak sih, ribet nggak sih? Selama aku punya sih nggak ribet. Jadi kan aku udah pernah punya E39, E60, sekarang yang aku pakai E70. Itu yang paling nggak ribet, paling bandel mesinnya, paling nggak pernah bermasalah ya E39. Oh iya? Iya dong. Oh. Mungkin karena juga fitur elektrikalnya masih belum bercabang banyak, jadi masih teknologinya juga masih teknologi yang ya konvensional biasa, jadi permasalahan juga nggak seberapa luas. Tapi kalau yang banyak elektriknya, banyak kayak fiturnya, baru-baru sekarang lah ya. Kayak yang baru-baru sekarang kan, waduh banyak. Gila tuh emang ribet ya. Cuma tadi aja ya agak boros dikit ya, gitu ya. Karena masih teknologi. Tapi gue pernah lihat juga di YouTube E39 ini kalau kaki-kakinya rusak, kita tuh suka nggak tahu karena walaupun kakinya udah rusak tuh masih tetap enak. Bener. Iya. Bener. Jadi kayak mobilnya tuh kayak rigid banget gitu loh. Jadi kayak naik tank gitu kan. Jadi kalau ngebut itu suka nggak kerasa memang. Terus kalau jalannya agak gelombang dikit karena saking empuknya juga. Hajar aja jadi suka. nggak kerasa. Mungkin itu sih yang menyebabkan kaki-kakinya agak bermasalah, tapi kita nggak kerasa. Oh, karena saking enaknya nih mobil ya. Enak, terus peredamnya semua mantap banget lah kalau mobil tahun-tahun segini. Ini untuk tahun 2000 nih kayak mobil dari masa depan ya. Iya. Soalnya ini setirnya tilt steering, terus teleskopik, memori seat,
Terus spionnya yang kiri kalau kita masukin gigi R dia turun sendiri ke bawah, ya kan? Lihat garis ya. Lihat garis, makanya kayak the best sih. Benar. Jadi ya harga segitu ya kan, kita dapat fitur sebanyak ini, ya Worth it lah ya. worth it banget. Ini LCGC nih tapi low cost great car. Oh, mantap. Masuk akal. Asik. Berarti sekarang tinggal ada E70 ya. X5. Itu juga X5. Itu aja ya lebih banyak lah masalahnya daripada ini. Oh iya. Iya dong. Oke. Lebih ininya lebih fiturnya lebih banyak, pasti ada aja. Apalagi udah tahu berapa tahun kan. Final nih. Jual berapa ke gua? Ya kalau harga mah diatur lah Mas. Kalau saya sama Mas Ilham ini nggak bisa kalau ngomong harga. Bawa aja dulu, cobain. Oh kayak gini ya 39 kan pernah pakai 36. Pernah dulu waktu kuliah gua pakai 36. Nah, pakai 36 coba 39 bedanya gimana? Soalnya dulu pakai M46 juga sama, kayak pakai 39 kayak elegan banget, kayak bapak-bapak, gitu kan, kayak bapak-bapak. Sekali nyobain dulu yang pertama kali saya pegang S9, 39 nggak seberapa bagus barangnya. Udah repairan semua, interior udah repairan. Repairannya nanggung. Oh. Jadi cacatnya di kita. Terus tapi itu aja itu udah beda banget, men. Udah enak banget sama E46. Beda banget. Apalagi ini seger banget nih mesin ya. Kalau lincah iya, E46 lebih lincah karena kan bodinya kecil. Apalagi saya punya dulu 325 lagi kan. Wah, mantap tuh. Tapi kalau masalah bawa mobilnya terus kenyamanan berkendaranya memang jauh ya? Mantap lah. Oke, buat di mobil ini apa aja yang udah diganti dan habis berapa? Kalau khusus di mobil ini? Kalau di mobil-mobilku ya, aku nggak pernah ngitung memang. Secara nota berapa kayak orang-orang kan dikumpulin. Gua nggak pernah ngitung karena kalau ngitung sakit hati pasti. Oke. Waktu mau jual, ya kan. Tapi kalau saya yang saya ingat saya udah diganti itu saya udah nge-restore engine pertama. Nge-restore engine seputar ya, coil set, busi, terus radiator ganti baru. Radiator ganti baru nih berarti? Radiator ganti baru. Radiator, terus apa namanya? Dinamo ampere, terus kompresor AC. Waktu itu sudah direstore semua. Terus interior beberapa kita repair juga, kita cat, kita repaint. Ya overall saya ini orangnya juga suka yang OEM look lah. Oke. Nggak suka yang kayak contoh saya beli head unit pun kita beli head unit juga head unit yang memang bolt on dan memang nggak norak. Memang bolt on memang buat mobil ini. Jadi memang udah didesain memang pas banget dari interiornya dia. Jadi nggak seberapa modern kan ada yang layar full yang keluar banget yang gimana. Itu kan terlalu modern untuk mobil yang retro. Modern retro kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi nggak kalau ngitung-ngitung ya udah banyak pasti ban segala macam. Berarti overall nih mobil ini sekarang dalam kondisi sangat sehat lah gitu ya. Sehat, saya bilang sehat, siap pakai, layak pakai. Ya kan banyak yang bilang juga mobil layak pakai, tapi kan makanya kalau penjual kan belum tentu begitu gitu kan. Cuman kan kalau ini kan kita pakai juga. Jadi kalau dibilang sehat, sehat kita pakai terus kan. Kita juga kalau ada, saya juga paling risih kalau ada yang nggak bagus, kita di mobil ada suara, ada apa, pasti saya cek, pasti saya perbaiki gitu. Berarti kondisi saya bilang sempurna enggak ya? Mungkin lah, mobil second kan nggak mungkin sempurna. Mungkin sempurna, karena saya juga tipikal orangnya nge-build, bukan langsung beli langsung pasang. Ya, saya juga pelan-pelan apa yang butuh akhirnya sampai jadi kayak gini mobilnya. Pokoknya ya 6 bulanan ke depan mah aman lah, udah tinggal pakai sama rawat aja. Benar. Berapa jadinya? Bawa dulu. Loh, ini kita di Surabaya, bawa dulu ke Jakarta loh maksudnya. Iya, nggak apa-apa, pakai dulu, rasain, wih ternyata 39 begini kan gitu kan. Ntar kalau ada apa-apa kan tinggal dibayar. Ya kan, kan dibicarain ntar gampang lah, itu kan lu kayak saudara gua bang. Aduh, oke lah. Deal ya berarti ya. Gua bawa ke Jakarta nih ya. Bah, gas. Asik. Deal. Pulang naik E39. Naik E39 pulang ke Jakarta. Mantap. Ya. Thank you, Bang. Dari Surabaya
bawa E39 kita bawa balik ke Jakarta. Kita bakalan coba hitung ya, berapa lama perjalanan, fuel consumption-nya kira-kira berapa. Nanti bakalan mampir juga di rest area pasti kan, soalnya ngantuk bos. Duduk-duduk dulu, ngopi-ngopi sambil makan sama sholat. Nah, itu tadi dia mobilnya, kondisinya kayak gitu. Udah menurut gue sih cukup oke lah ya, walaupun ada beberapa minus-minus minor lah, kayak ada interior yang bagian supirnya bagian kursinya elektrik plastik, kan ada plastiknya tuh buat electric seatnya. Nah, itu agak jatuh dikit. Terus ada ya minor-minor kecil, tapi overall kondisinya menurut gua oke. Gitu. Jadi buat teman-teman, nanti gua akan bikin video-video lain yang kayak misalnya sebulan gua pakai kayak gimana, apa aja yang udah gua bener-benerin. Udah gitu nanti gua akan bikinin video juga tentang kemarin gua bawa dari Surabaya sampai Jakarta, bensinnya habis berapa sih yang katanya boros banget itu. Nanti juga gua bakalan kasih tahu. Oke? Jadi sekian dulu video pertama gua tentang BMW gua, si E39 528i. Tungguin ya video selanjutnya gue ngerawat si BMW ini, semoga awet ya Allah. Amin, 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 amin.